Oke guys, hari ini kita akan belajar di aplikasinya adalah ruang guru. Nah ini ya, ini pokoknya bagus banget. Nah kalian tinggal pilih aja nih pelajaran kalian apa. Aku mau belajar fisika ya. Oh ya, sebelum kita lanjut ke pembelajarannya, langsung aja nih. Di sini ada adventure ya, ruang kelas juga ya guys. Oke, kita lanjut aja ya pembelajarannya. Nah sini juga ada ruang guru kelas. Nah sini kita harus pilih kelas SMP. Nah ini kita udah download ya, Nah, sekarang kita cek dulu nih apa tuh workplace. Ini ada nih. Bagus ya guys. Sekarang kita akan belajar lanjut di ruang guru. Kita tinggal pilih aja nih pembelajaran atau belajar fisika. Tapi sebelum itu kita lihat dulu ya di workplace tadi ada apa aja nih webinar. Bukan ini ya. Oke, kita aja nih kita belajar ruang guru. Oke guys, kita lanjut ya. Ini pengukuran, ada unsur ini yang paling susah, tapi kalau belajar di ruang guru pasti mudah. Hanya di ruang guru. Oke ya, jadi penyelidikan ilmiah. Oke, ini objek prosedur ilmiah dan lainnya. Ada rangkumannya nih guys. Oke, dan kuis akhir penyelidikan ilmiah. Kita putar dulu ya. Nah ini ada pengenalan objek ilmu IPA. Ternyata masih ada kuman-kuman yang Nah ini kita putar dari pertama lagi nih. Apa yang kalian pikirkan saat mendengar kata IPA? Apakah seorang ilmuwan yang meneliti di laboratorium? Wah, ternyata tidak hanya itu saja loh. IPA ada di tangan kita saat kita tidak cuci tangan, saat kita menendang bola, bahkan saat kita batuk-batuk menghirup asap kendaraan bermotor. IPA ada di mana-mana. Nah, sebenarnya IPA itu apa sih? Kok ada di mana-mana ya? Yuk kita cari tahu jawabannya di video kali ini. Halo pejuang fisika, selamat datang di kelas 7. Perkenalkan teman-teman, nama kakak Kabila. Di video kali ini kita akan membahas objek yang dipelajari di IPA. Seperti namanya nih teman-teman, IPA, ilmu pengetahuan alam. Ini berarti objek yang dipelajari dalam IPA mencakup seluruh benda di alam dengan segala interaksinya untuk kita pelajari pola-pola keteraturannya. Teman-teman, ternyata nih, objek yang dipelajari dalam IPA ini dimulai dari benda yang sangat kecil, seperti partikel-partikel penyusun atom, bakteri, virus, susunan organ-organ makhluk hidup, hingga benda-benda yang berukuran besar, misalnya lautan, bumi, matahari, tata surya, hingga jagat raya. Semua objek tersebut dipelajari secara spesifik pada ilmu pengetahuan alam yang terbagi menjadi 3 nih teman-teman, yaitu fisika, kimia, dan biologi. Nah teman-teman, tahu nggak nih perbedaan dari ketiga ilmu pengetahuan tersebut? Kita bahas satu-satu yuk. Fisika, sudah familiarkah dengan fisika?
Seperti yang teman-teman lihat di awal video, saat kita menendang bola, secara tidak sadar nih, kita sudah mempelajari fisika loh. Saat kita menendang bola, kaki kita memberikan gaya dan bola bergerak membentuk suatu lintasan. Nah, teman-teman, ilmu pengetahuan yang secara spesifik mempelajari sifat suatu benda dinamakan fisika. Fisika merupakan Ini kita akan menghafalnya. Fisika adalah ilmu yang mempelajari unsur-unsur dasar pembentuk alam semesta, gaya serta akibat yang bekerja di dalamnya. Oke. Kalian sudah nanti ya video-video ini. Oke, sekarang kita lanjut nih guys. Nah, ini kita tulis dulu ya. Pokoknya ya dia belajar matematika pagi. Dicatat ya. Sore? Fisika. Sore? Ganti usahanya siapa? Fisika adalah ilmu yang pasti satu hari satu topik harus selesai. yang pelajari unsur Kali ini kejar dulu satu, itu cepat habis. unsur dasar Jangan waktu habis dia cerita, aku sudah buku kemarin dia kepala. membentuk alam semesta. Mari, sampai. Pergi. Alam semesta gaya serta akibat yang bekerja di dalamnya. Bentar ya guys. Mama anak-anak foto Frido 2. Kerja di dalamnya. Kakak. Ada satu tuh sama tuh free. Kalian nih. Oke, kita putar lagi. Dari tentang unsur-unsur dasar pembentuk alam semesta, gaya-gaya yang bekerja di dalamnya, dan akibat-akibatnya. Fisika juga mempelajari gejala-gejala dan sifat fisik suatu benda loh teman-teman. Sifat fisik suatu benda ini meliputi gerak, gaya, energi, zat panas, bunyi, cahaya, serta struktur atom. Wow, guys. Saat kita batuk-batuk ketika menghirup asap kendaraan bermotor, ternyata ada bahan-bahan kimia yang terkandung dalam asap tersebut. Nah, kimia itu apa sih? Kimia adalah ilmu pengetahuan alam yang secara spesifik mempelajari penyusun materi, sifat-sifat materi, perubahan materi, dan energi yang terlibat dalam perubahan materi tersebut. Nah, ini ya, kalian udah catat. Lalu saat kita tidak cuci tangan sebelum makan nih teman-teman, ternyata masih ada kuman-kuman yang tertinggal di tangan kita. Meskipun sangat kecil, kuman-kuman tersebut juga hidup loh. Nah, ilmu pengetahuan yang mempelajari kehidupan dan segala macam hal yang ada di dalamnya dipelajari secara spesifik pada ilmu biologi. Secara spesifik, biologi mempelajari asal-usul kehidupan, bagaimana kehidupan berlangsung, bagaimana makhluk hidup bertahan hidup, bahkan hingga apa yang terjadi saat makhluk hidup mati juga dipelajari pada ilmu biologi ini teman-teman. Nah, satu hal lagi nih, biologi juga mempelajari interaksi makhluk hidup dengan lingkungannya. Gimana? Sekarang teman-teman sudah tahu ya, ternyata IPA ini ada di setiap sudut kehidupan kita. Sejak kita bangun tidur hingga tidur lagi. Dari benda yang berukuran sangat kecil hingga benda yang berukuran sangat besar. Nah, teman-teman, ilmu pengetahuan ini diperoleh dari proses penelitian yang tidak main-main loh. Kira-kira apa saja ya tahapan atau prosedur penelitian IPA? Yuk kita temukan jawabannya di video setelah ini ya. Sampai jumpa. Kalian bisa mengerjakan nih kuisnya ya. Dan
Seorang ilmuwan sedang tekun mengamati gerak suatu objek di observatorium. Melalui teleskop, dia sedang menyelidiki suatu galaksi nan jauh di angkasa raya sana. Bidang yang paling mungkin di dalam ilmuwan adalah fisika. Oke, nah di sini juga ada pembahasannya. Ini, ya. Sekarang kita lanjut nomor 2. Seorang siswa melakukan pengamatan mengenai dampak sinar matahari terhadap pertumbuhan tanaman. Bidang yang paling mungkin sedang dipelajari siswa tersebut adalah apa nih? Jawab di komentar ya. Nah, akhirnya aku udah jawab. Sekarang kita lanjut ke video selanjutnya. Aku akan kasih kalian video ruang guru lainnya untuk membantu yang nggak bisa belajar ruang guru aja gitu. Jadi ya, bye bye.